Subhanallah. Jadi di Indramayu sendiri kan ada gempuran juga kan, dari orang-orang yang pahamnya itu menurut saya melenceng. Iya, ini kartunya, kartu NU saya nih. Punya kartanu. Kartanu, Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah masyarakat muslim yang sedang melawan kesesatan di Al-Zaitun, seperti kondisi sekarang ini, kok masih ada orang yang mengaku sebagai kiai, sebagai pimpinan pondok pesantren, mendatangi Samsudin Jadab, dukun palsu, untuk berguru dan meminta apa, amalan-amalan yang entah amalan apa itu. Dan yang sangat mencengangkan kaum muslimin, sempat-sempatnya mereka menyindir Wahabi, mengatakan Indramayu pada saat ini sedang digempur oleh Wahabi. Waduh, parah mereka ini. Kita simak videonya. Subhanallah. Jadi di Indramayu sendiri kan ada gempuran juga kan, dari orang-orang yang pahamnya itu menurut saya melenceng. Iya, ini kartunya, kartu NU saya nih. Punya kartanu. Kartanu, Subhanallah. Subhanallah, Bapak Kiai Haji Muttabiin SPDIMAGMM, kartu tanda anggota Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Subhanallah, kartanu, kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Ini namanya Bapak Kiai Haji Muttabiin, Indramayu. Ini alamat pondoknya juga ini? Iya, alamat pondok. Jalan Turusan Jati Handap, Panyandaan, Desa Mandalam Mekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Iya, Jawa Barat, Indonesia. Bapak ini anggota NU Tulen kaum muslimin. Ada kartu tanda anggota NU yang dia miliki. Namanya Kiai Haji Muttabiin. Ingat kaum muslimin, Kiai Haji Muttabiin orang NU. Tapi kok mau jauh-jauh dari Indramayu mendatangi Samsudin ini ke Blitar, Jawa Timur? Ada apa ini? Kita lanjutkan. Nama saya Samsudin. Ada yang memanggil saya Gus Samsudin, ada yang memanggil nama saya Batin. Saya sangat merekomendasikan untuk semua, baik itu subscriber saya yang 1,7 ya, 1.700.000 yang ada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Saya sangat merekomendasikan panjenengan yang ingin anaknya tahfidz, karena sekarang ini banyak dari bapak, dari ibu yang pengen banget anaknya tahfidz, tetapi mohon maaf, tidak semua tahfidz mempunyai sanad. Ini yang berbahaya. Saya sering mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu penting, tetapi belajar ilmu fikih juga penting. Makanya saya kemarin sempat di debat, dikira saya itu tidak mendukung tahfidz. Karena apa? Karena saya ada beberapa pasien yang datang ke sini, tahfidz itu mengalami gangguan jiwa, marah-marah dan lain sebagainya. Karena apa? Mohon maaf, tempat belajarnya tidak bersanad. Kebanyakan mohon maaf dari para Wahabi. Nah, ini jualan sanad kaum muslimin. Dan kalau ada sesuatu yang jelek, ujung-ujungnya yang dituduh Wahabi. Dituduh Wahabi tidak bersanad. Bahkan tempatnya juga dikatakan tidak bersanad. Kalau orang awam diberikan dongeng-dongeng sanad, mereka manggut-manggut saja. Karena mereka tidak tahu ilmu tentang sanad. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang belajar Islam dengan manhaj salaf, tidak akan mudah menerima orang-orang yang jualan sanad. Dia akan meneliti. Paling tidak dia akan bertanya kepada guru-guru mereka, benar apa yang dikatakan oleh orang tersebut tentang sanad. Itu berbeda dengan orang-orang atau kelompok yang seperti kelompoknya Samsudin dan tamunya tersebut. Kalau sudah dibilang bersanad, sudah sami'na wa ata'na. Ada orang yang menghafal Al-Quran, kemudian sering kesurupan, sering marah-marah, kemudian berobat kepada Samsudin, dituduh Wahabi. Ilmunya tidak bersanad, tempat belajarnya tidak bersanad. Apa hubungannya? Apa hubungannya belajar menghafalkan Al-Quran dengan sanad? Yang penting belajar ilmunya tentang membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu syaratnya.
Itu banyak anak-anak SD hafal juz 29, juz 30, bahkan ada yang mereka hafal sampai 5 juz. Mereka biasa-biasa saja. Tidak ada yang mudah kesurupan, mudah marah. Yang ada kebanyakan yang mudah kesurupan, itu ya yang belajar ilmu perdukunan. Ilmu-ilmu seperti yang diajarkan Samsudin. Ilmu bisa kebal, ilmu pengasihan, ilmu pelet. Dan banyak buktinya yang seperti itu. Kebanyakan mohon maaf dari para Wahabi. Ya. Orang-orang yang hanya sekedar menghafal tetapi tidak menjalankan dan tidak mengamalkan sesuai tuntunan dari para kiai, terutama dari kiai-kiai NU. Karena begini, ketika kita memasukkan sesuatu hal yang suci itu butuh tempat yang suci. Makanya di pondok-pondok ini ketika mau mendapatkan ijazah hijib dan lain sebagainya atau bahkan menghafal Al-Quran itu ada metode-metodenya. Karena sesuatu hal yang suci butuh tempat yang suci. Kalau enggak, ya gangguan jiwa. Ya. Permasalahan seperti itu. Makanya ini ada saudara kita yang sudah jelas beliau ini tulen Nahdlatul Ulama, ada kartu NU-nya. Dan kalau NU ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Semua sanad ilmunya sambung kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau NU itu sudah tidak diragukan lagi katanya kaum muslimin. Semua sanad ilmunya menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini doktrin, ya. Sekali lagi, ini doktrin. Doktrin untuk orang awam. Kalau orang awam iya, mudah didoktrin. Kalau dekat dengan kiai nanti bisa masuk surga. Caranya bagaimana? Gandolan sarungnya kiai. Kalau NU pasti masuk surga. Kalau jadi banser pasti masuk surga. Kalau jadi banser sudah memegang tiket masuk surga. Ya padahal kita lihatlah. Mereka itu kelompok yang paling banyak melanggar syariat Islam. Paling banyak tidak menjalankan syariat Islam. Mau diakui atau tidak, tapi itu realita, silahkan buktikan. Itu realita yang tidak terbantahkan. Ya, memang para pembenci Wahabi, ya orang-orang yang seperti mereka ini. Pembenci Wahabi itu, kalau tidak orang jahil, ya dukun. Atau orang-orang munafik, atau orang-orang liberal, atau orang-orang kafir. Mana ada orang yang belajar menghafal Al-Quran karena tidak bersanad kemudian jadi gila? Tidak mungkin, mustahil. Kecuali belajarnya sama dukun-dukun seperti Samsudin. Selain belajar menghafal Al-Quran, belajar juga ilmu-ilmu perdukunan. Makanya bisa gila. Dan yang seperti itu mana ada di pesantren Wahabi? Hah? Mana ada pesantren Wahabi yang mengajarkan ilmu perdukunan? Mana ada pesantren Wahabi yang mengajarkan membuat jimat, membuat raja-raja, benda-benda antik, benda-benda pusaka? Tidak ada kaum muslimin. Karena itu haram. Kalau pesantren yang begitu, ya wajar. Nanti santrinya banyak yang gila. Pesantren-pesantren yang sebenarnya tempat untuk menuntut ilmu perdukunan, bukan pesantren. Hanya kedoknya saja pesantren. Makanya santrinya banyak yang gila. Bukan santrinya saja, gurunya juga banyak yang gila. Tapi kalau gurunya yang gila, nanti bisa dianggap sebagai wali. Sudah mencapai derajat kewalian. Sudah fana. Masa wali kok gila? Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Dan ini spesial di hari ini panjenengan saya kasih ini bambu ini dari Banyuwangi. Masya Allah. Dari bapak saya, dari ayah saya. Ayah saya dulu mondoknya di Paron. Iya, di Paron. Beliau hanya seorang guru ngaji biasa. Itu insya Allah nanti pas hari raya Idul Adha nanti adalah haulnya ayah saya. Dan ini saya ijazahkan ke jenengan, saya berikan ke jenengan. Yang terpenting seperti apa yang dulu disampaikan oleh ayah saya, tirakat yang paling kuat itu ialah tidak melakukan maksiat. Tirakat yang paling kuat itu tidak melakukan maksiat. Jadi ketika panjenengan kumpul dengan istri itu sudah tirakat. Panjenengan sholat malam, bahkan panjenengan melek saja malam itu sudah tirakat. Yang penting tidak melakukan maksiat. Dan ijazah beliau satu malamnya 1000 kali membaca sholawat an-nuridan. Panjenengan siap? Siap. Ucapkan qabiltu. Qabiltu. Tabarakallah.
Akhirnya dapat juga bambu pusaka kaum muslimin. Dapat bambu sakti. Menerimanya harus mengucapkan qabiltu, saya terima. Harus tirakat dan ada bacaan-bacaan khusus yang setiap malam harus dibaca. Solawat-solawat bid'ah yang harus dibaca, solawat an-nuridan 1000 kali setiap malam. Yang seperti inilah kaum muslimin, yang sebenarnya bisa membuat seseorang itu menjadi gila. Yang bisa membuat seseorang menjadi sering marah-marah. Karena ada syaiton yang menemani. Di mana syaitonnya? Di dalam amaliyah bid'ah yang tanpa tuntunan tersebut. Dan ada di dalam bambu yang diyakini memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Keistimewaan tertentu. Kalau mau dikatakan ilmu yang seperti itu bersanad kepada Nabi Muhammad SAW, ini kan namanya gila kaum muslimin. Mereka hanya jualan sanad. Akan tetapi mereka tidak membuktikan bahwa ilmu mereka bersanad. Ilmu yang seperti itu mau dikatakan bersanad kepada Nabi Muhammad SAW, itu namanya gila. Ya, memangnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang seperti itu? Jadi itu sanadnya dari siapa? Dari para dukun. Dukun-dukun palsu. Dan itulah pandainya dukun kaum muslimin. Pandainya dukun mengelabuhi orang awam. Itu kiai sebenarnya awam. Buta ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Sehingga mau mendatangi dan mengambil manfaat dari dukun KW Samsudin tersebut. Itu dukun KW. Dan akhirnya benar-benar dikelabuhi oleh dukun KW Samsudin tersebut. Kita lihat bagaimana cara Samsudin mengelabuhi orang tersebut. Caranya seolah-olah memerintahkan kepada kebaikan. Jangan berbuat maksiat. Tirakat yang paling baik itu kan tidak berbuat maksiat. Seperti itu cara mengelabuhinya. Dan maksiat di pandangan orang yang awam itu kan ya mencuri, berbohong, berzina, judi, mabuk, membunuh, dan sebagainya. Padahal maksiat yang paling besar itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Secara tidak langsung Samsudin itu memerintahkan orang tersebut untuk menyekutukan Allah. Kalau hanya dosa mencuri, dosa berzina, dosa judi, dosa membunuh, itu ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu masuk dosa besar, akan tetapi apabila dibandingkan dengan dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah, itu tidak akan ada apa-apanya. Dan bagaimana cara Samsudin mengelabuhi supaya orang tersebut berbuat kesyirikan? Bambu itu tadi diperintahkan untuk ditirakati. Dibaca-bacakan sholawat yang bid'ah. Supaya kekuatan tersembunyi di balik bambu tersebut bisa datang. Dan menanamkan kepercayaan kepada orang tersebut. Sehingga orang tersebut memandang bambu tersebut bukan seperti bambu yang biasa. Melainkan ada sesuatu, ada kekuatan di dalamnya. Dan orang tersebut akhirnya ada rasa tawakal, ada rasa kepercayaan kepada bambu tersebut, bahwasanya bambu tersebut dapat memberikan manfaat selain manfaatnya secara umum. Manfaat secara umumnya bambu. Maka itulah kemaksiatan yang besar kaum muslimin. Lebih besar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Itu namanya kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syirka ladzulmun azim." Dan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kemaksiatan yang paling besar. Jadi inilah alasan mengapa orang-orang seperti mereka ini sangat besar kebenciannya kepada orang-orang yang disebut Wahabi. Karena Wahabilah yang selalu membongkar kedok-kedok dan kesesatan mereka. Dan kita berdoa semoga kita dijauhkan dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.